Halo Adikara Antari, Faperta 57. Selamat datang di Greeners Podcast, episode Ormau Menyapa bersama Himasita. Kenalin dulu, aku Nisa Aulia Rahmah, biasanya dipanggil Aul, dari Faperta 56, akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita bakal ngulik-ngulik dan nyari tahu nih tentang apa itu Himasita dan apa aja yang ada di dalamnya Himasita. So, buat kalian semua, stay tune sampai akhir ya. Nah, sekarang aku nggak mungkin sendiri kan, aku udah ditemenin nih sama narasumber kita yang keren banget dari Himasita. Boleh dong kenalan dulu. Halo Aul. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farunisa Rafika Putri, biasa dipanggil Vika, dan aku dari Faperta 56 nih. Aku adalah Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman. Oh, berarti aku sekarang lagi ngobrol sama Wakahim nih, agak deg-degan sih ya. Duh, aku juga deg-degan nih sebenarnya. Gak apa-apa, kita bisa. Oke, Nah nih, kalau ngomongin tentang Himasita pasti nih orang pasti pengen tahu dulu apa sih Himasita? nah Himasita tuh punya sejarahnya dulu nih. Jadi Himasita itu berdiri pada tanggal 23 Oktober tahun 1985. Dan Himasita merupakan lembaga kemahasiswaan yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill keprofesian pada bidang lingkup proteksi tanaman. Oh, berarti Himasita itu gambaran kecilnya kayak Ormawa tapi lingkupnya proteksi tanaman gitu ya. Iya, bener kayak banget. Berarti anggota-anggotanya itu anak-anak proteksi tanaman pastinya. Iya, bener banget tuh. Nah, kalau misalnya sama kayak Ormawa lain nih, pasti ada dong yang namanya kabinet. Aku pengen tahu nama kabinetnya apa sih kalau Himasita tahun ini? Oke, pasti punya dong, karena tuh kayak nggak afdol aja kan kalau misal kita nggak punya nama kabinet kan. Jadi untuk periode tahun ini kami memiliki nama Kenang Kunang. Nah, kalau menurut Aul nih, Kenang Kunang tuh apa tuh? Kalau aku pikir-pikir, kalau setelah dengar nih ya, Kenang Kunang kayak serangga, kunang-kunang yang bersinar di malam hari. Iya sih, bener sih, cuman kurang lengkap Ul. Oke, aku perlengkap ya. Boleh. Oke, jadi Kenang Kunang ini itu diambil dari dua kata. Yang pertama ada kenang, yang kedua ada kunang. Nah, untuk kenang ini kita diambil dari terkenang. Nah, jadi kayak berkesan gitu kan. Nah, terkenang ini tujuannya supaya kita seluruh dari Himasita ini kita tuh terkenang gitu dengan kabinet kita sekarang gitu. Nah, yang kedua itu dari kata kunang. Nah, tadi sama sih yang kayak dibilang Aul, kunang-kunang itu merupakan hewan malam yang bisa bersinar gitu kan. Nah, jadi harapannya kita sebagai mahasiswa proteksi tanaman ini yang tergabung di Himasita, kita bisa jadi lampu di dalam kegelapan. Oh my God, keren banget nih filosofi kabinetnya. Iya dong. Aku pengen tahu nih, kalau misalnya nih nanti aku sebagai Faperta 57 pengen masuk ke Himasita, tapi kan aku harus tahu dulu ada divisi apa aja di dalamnya. Boleh nggak dikasih tahu nih Fik, ada divisi apa aja? Oke, jadi tuh kita tuh punya divisi, kita juga punya biro. Oh. Nah, mungkin yang pertama dulu nih, dari yang mengurus harian kita gitu. Kita ada BPH. Nah, BPH itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, bendahara umum 1, dan bendahara umum 2. Terus kita ada divisi kita ada 5. Nah, divisi yang pertama kita tuh ada Akpres, yaitu akademik dan prestasi. Yang kedua, kita tuh punya PSDM. PSDM apa tuh? Pasti udah pada sering dengar gak sih? Nah, PSDM itu adalah pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga, kita ada Keprov. Keprov itu udah keprofesian. Nah, jadi tuh dia fokusnya ke proteksi tanamannya sendiri gitu. Terus kita punya Sosling, yaitu sosial lingkungan. Dan yang terakhir kita ada Binex, yaitu bisnis dan eksternal. Terus kita juga punya 2 biro. Nah, biro yang pertama itu ada biro internal. Jadi itu kayak ngurusin internalisasinya nih. Jadi supaya kita nggak hilang-hilangan, kita nggak capek, semangat terus lah pokoknya buat di Himasita ini sendiri. Nah, terus yang kedua kita ada Fokustik, kayak gitu. Kalau misalnya dari semua divisi dan biro tadi, aku penasaran sama satu nih, aku belum pernah dengar, Biro Fokustik. Apa sih Biro Fokustik? Nah, aku jelasin ya Biro Fokustik. Jadi itu sebenarnya akronim sih Ul. Nah, Biro Fokustik ini itu adalah akronim dari Informasi, Komunikasi, dan Jurnalistik. Kayak namanya nih, kita juga bergerak di bidang
informasi, komunikasi, dan jurnalistik. Nah, itu tuh contohnya ini deh yang paling gampang, bikin-bikin timeline di Line, terus bikin postingan di IG, terus pokoknya publikasi gitu. Oh, di YouTube juga ada, Ul. Oh, berarti kayak yang bertanggung jawab atas segala brandingnya Himasita keluar gitu ya? Iya, jadi kita memperkenalkan Himasita keluar itu melalui Fokustik gitu. Oh ya nih, bentar, ada lagi nih. Apalagi tuh? Jadi tuh si Fokustik ini tuh juga berkoordinasi dengan seluruh divisinya. Jadi misal PSDM nih mau ada event-event tertentu gitu, nah itu nanti bakal disebarkan lewat Fokustik ini, entah dari IG, Line atau YouTube kita. Kayak gitu. Jadi fungsinya tuh biar segala sesuatu program kerjanya Himasita tersampaikan ke mahasiswa kita semua gitu ya. Oke. Lanjut nih, aku pengen tahu mega prokernya Himasita apa aja sih? Oke, kita tuh sebenarnya punya banyak sih, cuman ada 5 nih yang mega proker gitu. Yang pertama kita tuh ada karantina prestasi. Yang kedua kita itu ada JPTI. Nah, JPTI itu adalah Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia. PTN banget kan itu kan? Nah, terus yang ketiga kita itu ada AKPT, yaitu Aplikasi Keilmuan Proteksi Tanaman. PTN juga banget kan? Nah, terus kita ada lagi Human Resource Event. Nah, dan yang terakhir kita itu punya kajian keprofesian. Oh, jadi mega proker itu semuanya berkaitan dengan keilmuan proteksi tanaman yang berfokus ke perlindungan tanaman ya kayak. Iya, benar banget. Oke. Aku masih pengen tahu nih, JPTI itu tadi Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia. Iya, berarti tingkatnya nasional dong ya? Iya, nasional, kita udah nasional. Nantinya ketika JPTI itu kita bakal ada seminar, terus bakal ada lomba-lomba juga. Nah, itu juga kita bakal ngundang dari universitas lain juga tuh. Jadi kita bener-bener luas banget nih cakupannya. Jadi kita bakal punya relasi lebih gitu. Berarti kalau misalnya kita tergabung ke dalam Himasita tuh kayak akan punya relasi lebih jauh, nggak cuma seputar di proteksi tanaman doang kan pastinya. Iya dong, pasti banget sih itu. Nah, terkait dengan relasi nih ya, aku pengen tahu kakak sebagai wakil ketua Himasita, apa aja sih yang udah didapetin selama ini gitu? Oke, sebenarnya tuh kalau kita nanya ya, buat apa yang didapetin selama ini kan, itu banyak banget sih. Cuman mungkin aku bakal ambil 2 poin terpenting yang menurut aku tuh emang aku butuhin banget sampai saat ini gitu. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk sosial kan. Nah, kalau kita di Himasita, atau mungkin bukan di Himasita aja gitu, di semua ormawa gitu, kita itu bakal bisa dapat relasi-relasi gitu, relasi yang sangat besar, yang sangat mungkin luas juga, bisa dari gak cuma univ aja nih, bisa univ lain, mungkin juga bisa sampai internasional kayak gitu tuh. Jadi kita tuh bisa berinteraksi dengan banyak orang, kayak kita bisa dapat banyak pendapat, kita bisa banyak referensi, ya kayak gitulah pokoknya. Terus yang kedua itu, kalau menurut aku manusia itu perlu adanya perkembangan. Nah, kenapa kita harus berkembang gitu kan? Sekarang kalau misal kita bandingkan nih, anak-anak yang gak ikut organisasi, cuman kuliah aja nih misal, tanpa ada perkembangan, kan sayang banget tuh, kita cuman dapat ilmu aja, tapi soft skill kita gak keasah. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk perkembangan ini tuh menurut aku sangat-sangat berefek banget sih ikut ormawa menurut aku. Iya sih, pasti ormawa tuh ngebantu banget kita buat gimana cara kita berinteraksi dengan dunia luar, karena iya, bener kita banget. nantinya nggak selamanya di kampus kan, kita pasti nanti keluar lagi gitu. Iya, jadi tuh mempersiapkan kita buat lebih siap ke dunia kerja kayak gitu. Oke, berarti nih, tapi kan untuk di Himasita sendiri kan katanya kalau misalnya kita berorganisasi itu takutnya akademik kita bakal ini kan ya, bakal menurun gitu. Sedangkan tadi yang aku denger dari semua mega prokernya Himasita tuh kayak ngedukung banget buat kita cari tahu lagi tentang keilmuan proteksi tanaman yang nantinya ngebantu banget kita buat memahami semua yang ada di proteksi tanaman kan. Nah iya, emang mega proker itu tujuannya itu supaya kita itu lebih tahu apa itu proteksi tanaman. Jadi nggak cuma proker-proker aja gitu, tapi tuh kita bisa bikin PTN ini tuh lebih seru. Jadi tanpa kita ke kelas atau kita dari dosen gitu, kita juga bisa belajar proteksi tanaman kayak gitu sih Ul. Seru banget ya berarti. Seru ya? banget. Nah nih aku pengen tahu lagi nih soal ini. Gimana sih? Vika kan wakil ketua nih ya. Iya. Selama jadi wakil ketua Himasita online kan. Iya, kita bener online banget. nih.
apakah manfaat yang Vika dapetin itu tetap sama seperti misalnya kalau misalnya kita offline gitu? Nah, jawabannya tuh kita tetap dapat benefitnya. Karena apa? Kayak mau online atau offline itu cuma masalah di jarak aja. Sedangkan sekarang teknologi udah maju banget kan, udah ada Zoom, terus juga kita bisa ketemu lewat telepon atau dari video call kayak gitu kan. Nah, itu tuh sangat ngebantu juga. Jadi biarpun kita di rumah, justru nih karena online ini kita tetap produktif biarpun kita di rumah dengan kita ikut organisasi kayak gitu. Berarti ikut organisasi walaupun online itu manfaatnya tetap dapat ke kita gitu ya? Iya dong, dapat banget. Apalagi di rumah kan kadang kayak bosan, bingung gitu mau ngapain ya Fik ya. Kayak dengan organisasi kita tetap terinteraksi dengan orang lain gitu ya berarti ya. Iya benar banget Ul. Oke, gini nih Fik, kalau misalnya nih Faperta 57 nanti nih pengen ikut Ormawa tapi ragu, kayak takut nanti wawancara, Oh, iya. takut gimana sih tanggapannya Vika gitu? Kalau dari aku tuh, aku tuh ada satu prinsip nih, yaitu gini. Kita itu yang milih IPB, bukan IPB yang milih kita kan. Jadi kenapa kita harus takut, tau gak sih? Karena kita yang milih gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau misal adik-adik pada takut diwawancara atau misal pada takut di seleksi-seleksi yang lain gitu, ya udah mulai sekarang cobalah disiapin. Terus gini, kalau dari pengalaman aku ya, kita kan nggak mungkin nih sekali daftar langsung keterima, kan nggak mungkin kan. Nah, jadi tuh kita bisa jadiin pengalaman-pengalaman gak keterima kita. Nah, itu buat pengalaman selanjutnya. Jadi kita bisa lebih siap buat menghadapi si wawancara atau seleksi lainnya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, makasih banyak nih Kak. Kayak aku lebih tercerahkan soal Himasita sendiri gitu. Terus aku mau minta ini deh sebelum ditutup nih. Aku pengen minta closing statement dari Vika sendiri nih, gimana mengajak dan biar adik-adik kita semua nih terinspirasi biar mau aktif berorganisasi juga. Oke. Sebenarnya aku punya pantun sih. Aku boleh. punya pantun buat teman-teman 57 Boleh. yang nantinya bakal tergabung di Ormawa apapun, mau itu di Himpro, mau di BEM atau di UKM mungkin. Yaitu ini. Dengerin ya. Nanti Aul bilang cakep ya, Ul. Oke, pasti Oke, dong. nih. Beli udang di pasar Minggu. Cakep. Nah, jangan lupa beli ikan kerapu. Cakep. Kenapa sih kita masih nunggu? Emangnya mau jadi mahasiswa kupu-kupu? Aduh, nyampe banget Iya nih kan? pesannya. Iya dong. Oke, kita udah sampai di akhir podcast kita nih. Makasih banyak buat Vika yang udah mau Ya. datang nih. Makasih Berbagi. banget ya, Aul. Iya, kita udah dapat banyak banget soal Himasita. Makasih juga buat teman-teman Faperta 57 yang udah nonton sampai akhir. Aku Aul dari Faperta 56 pamit undur diri. See you next time. Bye. Bye bye.